Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kaisar Abadi telah memberikan 3 metode untuk Xiaoyan keluar dari pengaruh obat Banri Hesan. Xiaoyan merasa dilema di antara 3 metode ini. Jika dia tidak menerima metode ketiga, Xiaoyan akan meledak dan mati. Jika dia menerima metode ketiga, Xiaoyan mungkin kehilangan tubuhnya. Bagaimana Xiaoyan memilih? Untuk sementara waktu, Xiaoyan mengalami dilema. Xiaoyan terjebak dalam dilema, tetapi dia akhirnya memilih metode ketiga. Namun sejujurnya dia tidak sepenuhnya mempercayai Kaisar Abadi. Menyerahkan tubuhnya sepenuhnya kepada Kaisar Abadi dapat dikatakan sebagai pertaruhan besar baginya. Jika ia kalah dalam perjudian, ia akan kehilangan tubuhnya. Xiaoyan berulang kali memberitahu Kaisar Abadi untuk tidak mengambil tubuh itu sebagai miliknya. Dengan janji penuh Kaisar Abadi, dia segera menyerahkan kendali tubuh kepada Kaisar Abadi. Dalam kehampaan yang diselimuti kabut putih, Xiaoyan duduk bersila. Dia berkeringat deras saat ini. Dengan pancaran hitam di permukaan kulit, warna kulit Xiaoyan berangsur-angsur memudar dan akhirnya kembali ke warna normal. Dan napasnya berangsur-angsur menjadi lambat. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Pada saat ini seorang pria berpakaian putih perlahan muncul di sekitar Xiaoyan dan kemudian menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Tepat ketika pria berbaju putih hendak mendekati Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan kemudian sebuah suara tua keluar dari mulutnya. Hahaha, Jenderal Iblis Hantu, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Jenderal Iblis Hantu terkejut dan berseru. Kamu bukan Xiaoyan. Siapa kamu? Jenderal Iblis Hantu segera mundur dengan cepat, tetapi Xiaoyan tidak memberinya kesempatan untuk mundur dan segera mengulurkan tangannya. Dia langsung meraih Jenderal Iblis Hantu di tangannya. Jenderal Iblis Hantu juga merupakan kekuatan yang setara dengan alam setengah dewa, tetapi di depan Xiaoyan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jenderal Iblis Hantu ditangkap di tangan Xiaoyan. Dia mencoba berjuang beberapa kali tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Jadi dia menyerah dengan sia-sia dan segera berkata, "Senior, bocah itu telah mengganggu dan tidak tahu Gunung Tai. Dia menyinggung tetuaku dan meminta senior untuk melakukan penebusan." Xiaoyan tidak merencanakan apa yang harus dilakukan dengan Jenderal Iblis Hantu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Raja Iblis dan kekuatan Raja Iblis setinggi langit. Bahkan di era kemenangan total, dia mungkin tidak bisa untuk mengalahkan Raja Iblis dan sekarang dia bahkan kurang mampu. Jika Raja Iblis benar-benar terganggu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Xiaoyan lalu berkata dengan ringan, "Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu harus menjawab dengan jujur." Jenderal Iblis Hantu mengangguk dan berkata, "Baiklah, katakan." Kaisar Abadi lalu bertanya, "Bagaimana caraku pergi dari alam iblis ke alam bawah?" Iblis Hantu menggambar jalan dari alam iblis ke alam bawah ke dalam peta jalan dan menyerahkan kepada Xiaoyan. Segera setelah itu, Jenderal Iblis Hantu bertanya lagi, "Senior, apalagi yang ingin kamu tanyakan?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Tidak, kamu bisa mengirimku dan gadis kecil itu keluar dari ruang ekstasi." Iblis Hantu sangat ingin mengirim dia pergi dengan cepat. Jadi dia dengan cepat mengirim Xiaoyan dan Bingxin keluar dari ruang ekstasi yang dipenuhi kabut putih. Setelah mengirim keduanya pergi, Jenderal Iblis Hantu menghela napas lega. Tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Orang itu sangat menakutkan. Dan kekuatannya akan segera menyusul Raja Iblis. Di ruang gelap gulita, Xiaoyan perlahan membuka matanya, meregangkan tubuhnya, tetapi terkejut menemukan bahwa racun di tubuhnya benar-benar dihilangkan. Kaisar Abadi juga mengikuti kesepakatan dan mengembalikan kendali tubuh kepadanya setelah membantunya mengeluarkan racun di tubuhnya. Kepercayaan pada Kaisar Abadi meningkatkan 1 poin lagi. Xiaoyan tidak bisa melihat Kaisar Abadi. Kaisar Abadi selalu sangat misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan tidak ada yang bisa melihat kekuatannya.
Ketika Xiaoyan adalah Kaisar Dou, dia percaya bahwa Kaisar Abadi hanyalah kekuatan dari Kaisar Dou. Dan ketika Xiaoyan mencapai Dou Xian, dia percaya bahwa Kaisar Abadi adalah kekuatan Dou Xian. Dan ketika dia berada di keabadian setengah dewa, dia juga percaya bahwa Kaisar Dunia Abadi adalah kekuatan dewa pertempuran. Singkatnya, kekuatan Kaisar Abadi tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat Bingxin dengan pakaian putih. Bingxin juga menatap Xiaoyan sejenak. Melihat Xiaoyan bangun, dia bertanya dengan prihatin. "Kakak Yan, bagaimana perasaanmu?" Xiaoyan lalu menjawab, "Aku benar-benar sembuh." Tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu. Dia langsung berkata kepada Bingxin, "Tunggu." Xiaoyan segera membuka dunia batin dan masuk. Setelah beberapa saat, dia membuka dunia batin dan berjalan keluar. Pada saat ini dia telah mengenakan jubah hitam bersih dan dewa hitam yang dikeluarkan dari tubuhnya juga dibersihkan olehnya. Xiaoyan mengambil telapak tangan Bingxin dan berbisik, "Bingxin, ayo kita pergi." Keduanya segera berpegangan tangan, berdampingan, dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Dunia iblis yang tidak dikenal sedang menunggu mereka. Mereka tidak tahu di mana akhir dari iblis, dan mereka tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Tapi begitulah cara mereka pergi, dan mereka harus melalui sendiri. Sepanjang jalan tanpa hambatan, Xiaoyan dan Bingxin tidak pernah menghadapi bahaya lagi, yang membuat mereka merasa sedikit aneh. Ada banyak bahaya di alam iblis. Jika keduanya benar-benar menghadapi banyak bahaya, mereka mungkin tidak terkejut. Tetapi mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Mereka merasa sangat aneh. Meskipun tampaknya tidak ada bahaya di sekitar mereka, sangat mungkin ada bencana yang tersembunyi di sekitar mereka. Karena itu keduanya ekstra hati-hati. Terbang ke depan sepanjang jalan, tiba-tiba kabut ajaib bergulir di depan. Kabut ajaib tebal seperti air sungai, mengalir deras berguling-guling. Di bawah adalah kabut iblis yang mengepul, dan di atas juga diselimuti awan iblis. Di tengah kabut ajaib dan awan ajaib ada tangga hitam. Melihat pemandangan aneh ini, mereka berdua meninggalkan kewaspadaan mereka dan kemudian terbang menuju tangga awan. Namun ketika mereka terbang di atas tangga awan, kekuatan aneh tiba-tiba menyerang mereka berdua dan keduanya terkejut menemukan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Keduanya sangat terkejut, tetapi mereka dengan cepat menjadi tenang. Meskipun mereka tidak bisa terbang untuk saat ini, kekuatan internal mereka masih ada. Xiaoyan dan Bingxin segera berpegangan tangan dan berjalan menaiki tangga awan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tidak tahu berapa banyak langkah yang telah diambil. Dan keduanya secara bertahap menghilang ke dalam awan ajaib yang tebal. Ketika mereka mencapai ujung tangga awan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mata mereka tertuju ke depan dan wajah mereka penuh kejutan. Mereka melihat bahwa ujung tangga adalah platform yang sangat luas. Di tengah platform yang luas berdiri sebuah kuil ajaib yang megah. Seluruh kuil iblis itu gelap gulita dan kabut iblis di sekitarnya diselimuti oleh kabut, memberi orang perasaan yang sangat misterius dan menakutkan. Melihat kuil iblis besar di depan mereka, Xiaoyan dan Bingxin sama-sama ketakutan. Tetapi pada saat ini, suara tiba-tiba datang dari kuil iblis. "Karena kamu di sini, masuklah." Mendengar ini, Xiaoyan dan Bingxin sekali lagi terkejut bahwa ada seseorang dari istana iblis. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan pria itu pasti sangat menakutkan. Sekarang dia ada di sini. Xiaoyan tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa membawa Bingxin ke kuil ajaib. Alun-alun itu sangat luas dan Xiaoyan butuh waktu lama untuk berjalan dari tepi alun-alun ke pintu istana iblis. Ketika mereka berdua berjalan ke pintu kuil iblis, sebuah suara datang dari kuil iblis lagi. "Xiaoyan, kamu hanya bisa masuk sendiri dan biarkan Bingxin tetap di luar." Xiaoyan terkejut lagi. Orang itu sebenarnya tahu nama dirinya dan Bingxin, seolah tahu segalanya tentang mereka. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bagaimana mungkin Xiaoyan merasa lega meninggalkan Bingxin sendirian di luar istana iblis? Pintu istana iblis terbuka secara otomatis. Xiaoyan dan Bingxin melangkah menuju gerbang istana iblis. Tetapi pada saat ini, semburan cahaya hitam tiba-tiba muncul di gerbang istana iblis. Dan kekuatan tak tertahankan terpancar keluar. Segera setelah itu, tubuh Bingxin dikeluarkan. Pada saat Bingxin dikeluarkan, gerbang istana segera tertutup, mengunci Xiaoyan di istana iblis.
Xiaoyan mulai melihat lingkungan istana. Istana itu sangat kosong dan luas. Tata letak istana sangat sederhana, hanya ada singgasana besar. Di atas singgasana terbaring seorang pria jangkung dengan rambut panjang. Pria itu terbaring di singgasana, tak bergerak, tanpa napas yang keluar dari tubuhnya seperti orang mati. Tapi Xiaoyan bisa merasakan betapa menakutkannya paksaan yang dipancarkan orang di atas tahta itu. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di istana. Xiaoyan, aku sangat senang kamu dapat lulus ujian dari 4 jenderal iblis besar dan datang ke sini. Xiaoyan terkejut. Pria di atas tahta itu masih tidak bergerak. Suara itu sepertinya muncul dari udara tipis, tetapi tidak ada orang lain di istana ini kecuali pria di atas tahta itu. Jadi jelas bahwa orang yang berbicara adalah orang di atas tahta. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa keempat jenderal iblis dikirim oleh pria di depannya untuk mengujinya. Tetapi ujian ini sangat kejam, sehingga dia hampir mati. Xiaoyan penuh dengan keraguan dan segera berkata kepada pria itu, "Bagaimana kamu tahu namaku Xiaoyan?" Pria di atas tahta itu tetap tidak bergerak, tetapi sebuah suara terdengar dari udara tipis. "Tidak ada apapun di alam iblis ini yang tidak aku ketahui." Xiaoyan terkejut dan kemudian bertanya, "Siapa kamu?" "Aku, Raja Iblis." Raja Iblis? Penguasa domain iblis? Xiaoyan benar-benar terkejut ketika mendengar kata Raja Iblis. Dia tidak pernah mengira bahwa pria yang terbaring di atas tahta di depannya sebenarnya adalah Raja Iblis yang legendaris. Penguasa alam iblis itu unik. Raja Iblis, Raja Hantu, Dewa Kematian, dan Pluto juga dikenal sebagai 4 kekuatan transcender di benua Ki asal. Tetapi keempat orang ini sangat misterius dan tidak ada yang tahu seperti apa rupa mereka dan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun dia tahu bahwa pemilik domain iblis adalah Raja Iblis, Xiaoyan masih sangat terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Raja Iblis di domain iblis ini. Pada saat ini suara iblis terdengar lagi di aula. "Xiaoyan, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Jika aku ingin menyakitimu, kamu tidak akan pernah datang ke sini." Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak heran keduanya tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah 4 jenderal iblis, ternyata semua ini adalah niat Raja Iblis. Jika tidak ada perintah dari Raja Iblis, mereka berdua pasti akan berada dalam bahaya di sepanjang jalan. Dan tidak mungkin dia dan Bingxin datang ke sini secepat itu. Suara Raja Iblis perlahan terdengar lagi. "Xiaoyan, aku sudah lama menunggumu." Xiaoyan tertegun sejenak dan berkata, "Menungguku? Untuk apa?" Raja Iblis lalu berkata, "Aku ingin membuat kesepakatan denganmu." Xiaoyan lalu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan denganku?" Raja Iblis lalu menjawab, "Aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku satu hal." Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, "Raja Iblis, kekuatanmu setinggi langit, dan tidak ada hal lain di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan." Suara iblis terdengar perlahan. "Aku tidak bisa melakukan itu. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa melakukannya." Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis, Xiaoyan menjadi semakin penasaran. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Iblis, tetapi dia bisa melakukannya. Xiaoyan tidak bisa mengetahuinya, jadi dia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan?" Raja Iblis tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya, "Apakah kamu mencari tubuh pembakaran iblis?" "Bagaimana kamu tahu?" ucap dari Xiaoyan. Raja Iblis berkata dengan ringan, "Lihat dadamu." Xiaoyan melihat ke dadanya dan melihat ada garis merah samar di dadanya yang merupakan garis merah yang telah ditembus kaisar pembakaran ke dalam tubuhnya di awal. Pada awalnya garis merah berada dalam posisi telapak tangannya, namun kini garis merah tersebut telah mencapai posisi dadanya secara tidak sadar. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi garis merah untuk mencapai jantungnya. "Berapa banyak bagian dari tubuh pembakaran iblis yang telah kamu temukan sejauh ini?" tanya dari Raja Iblis kepada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, "Aku hanya menemukan satu lengan kanan pembakaran iblis. Bagian lainnya, aku benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Aku meminta padamu untuk membimbingku dan memberitahuku di mana mereka berada," ucap dari Xiaoyan. Raja Iblis lalu berkata,
Aku dapat memberitahumu lokasi tubuh iblis yang terbakar. Tetapi kamu harus melakukan apa yang aku inginkan. Bagaimana? Xiaoyan lalu bertanya lagi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Raja Iblis lalu berkata, kamu harus berjanji padaku dulu, dan aku akan memberitahumu. Xiaoyan terdiam beberapa saat. Raja Iblis ini sangat aneh, memintanya untuk melakukan satu hal, tetapi tidak memberitahu dia apa yang akan dia lakukan. Tetapi untuk mendapatkan berita tentang tubuh iblis yang terbakar, dia hanya bisa setuju untuk sementara waktu dengan Raja Iblis. Dia lalu berkata, baiklah, aku berjanji. Selama aku bisa melakukan yang terbaik, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Namun demi ketulusan, pertama-tama kamu harus memberitahuku di mana lokasi tubuh pembakaran iblis berada. Raja Iblis lalu berkata, baiklah, biarkan aku memberitahumu. Tubuh pembakaran iblis dibagi menjadi 6 bagian. Lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dada, dan kepala pembakaran iblis. Kamu telah menemukan lengan kanan pembakaran iblis. Di alam iblis, alam mati, dan alam bawah ada 3 bagian. Lengan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Adapun dada dan kepala ada di laut iblis yang membara di sungai ketiga dari 9 surga. Ingat. Mendengar ini wajah Xiaoyan berkedut. Tempat-tempat di mana tubuh pembakaran iblis berada adalah tempat-tempat yang ganas. Tampaknya akan membutuhkan banyak kesulitan untuk mendapatkan tubuh pembakaran iblis. Xiaoyan mengangguk dan menjawab, aku ingat, tetapi bisakah kamu memberitahuku lokasi yang tepat dari tubuh pembakaran iblis di alam iblis, alam bawah, dan alam mati? Raja Iblis lalu berkata, anak muda, jika kamu tahu segalanya sebelumnya, itu tidak akan ada artinya. Ini hanya akan menarik jika kamu tidak tahu. Untuk mencari dan menjelajahi, aku akan memberikan lengan kiri kaisar pembakaran iblis ke tanganmu. Begitu suara Raja Iblis jatuh, ruang sedikit berfluktuasi, dan lengan kiri merah muncul dari kehampaan. Lengan merah itu seperti nyala api, memancarkan cahaya merah membara. Lengan kiri pembakaran iblis. Xiaoyan berseru kaget saat melihat ini. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan mudah mengenali bahwa itu adalah lengan kiri Burning Demon. Lengan kiri Burning Demon berubah menjadi cahaya merah dan menembak ke lengan kiri Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasakan perasaan samar panas yang datang dari lengan kirinya. Kekuatan yang luas dan tak terbatas melonjak dan bergelombang di lengan kirinya. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Karena aku sudah berjanji padamu, bahkan jika aku naik gunung dan turun ke lautan api, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya untukmu. Pada saat ini Raja Iblis tiba-tiba bergerak. Raja Iblis duduk perlahan, rambutnya yang panjang menutupi dadanya, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya mata Raja Iblis yang terlihat, yang tersembunyi di bawah rambut. Sepasang mata yang penuh keajaiban dan ketakutan mata itu tidak dapat digambarkan oleh jiwa. Siapapun yang menatap matanya seperti jatuh ke dalam sumur yang dalam. Raja Iblis duduk di singgasana, seolah-olah dia adalah raja seluruh dunia. Raja Iblis berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin kamu bertarung melawan penguasa agung atas nama Dewa Penciptaan. Penguasa agung. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang penguasa agung, tetapi sampai sekarang dia tidak tahu seperti apa penguasa agung itu. Jadi dia bertanya, siapa dia? Apa kekuatannya? Raja Iblis lalu berkata, siapa dia? Kamu tidak perlu tahu sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang kamu lakukan sekarang adalah untuk perang melawan dia. Xiaoyan lalu bertanya lagi, mengapa kamu ingin aku berperang melawan penguasa agung? Raja Iblis lalu berkata, kamu tidak perlu tahu tentang ini sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah tertipu oleh Raja Iblis. Dia lalu bertanya lagi, bagaimana kekuatan penguasa agung dibandingkan dengan milikmu? Raja Iblis tersenyum masam, lalu berkata, jika aku bisa mengalahkan Raja Agung, aku tidak perlu bersembunyi di dunia iblis yang gelap ini dan menjadi penguasa di sini. Suara Raja Iblis penuh dengan kepahitan, dan siapapun yang bisa membayangkan bahwa Raja Iblis yang kuat dan berkuasa penuh dengan rasa sakit di hatinya. Raja Iblis lalu berkata lagi, di dunia
hanya Dewa Penciptaan yang dapat melawan Raja Agung. Tetapi Dewa Penciptaan telah menghilang selama bertahun-tahun dan tidak tahu di mana Dewa Penciptaan berada. Oleh karena itu, di seluruh dunia tidak ada yang bisa menjadi lawan dari Raja Agung. Mendengar ini, Xiaoyan menampar wajahnya dan berkata, "Raja Iblis, jangan bawa orang bodoh sepertiku. Bahkan kamu bukan lawan dari Raja Agung, tetapi kamu malah memintaku untuk berperang melawan Raja Agung. Bukankah kamu ingin aku mati? Lupakan saja, aku tidak akan melakukan kesepakatan ini. Aku akan memberimu lengan pembakaran iblis lagi." Raja Iblis tersenyum dan berkata, "Anak muda, jangan khawatir. Aku mengatakan tidak ada yang menjadi lawan Raja Agung sekarang. Tetapi tidak berarti bahwa tidak akan ada seorang pun di masa depan." "Maksudmu, itu aku?" ucap dari Xiaoyan. Raja Iblis lalu berkata, "Iya, orang itu adalah kamu. Kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk kembali," ucap dari Raja Iblis. Xiaoyan lalu bertanya, "Kenapa harus aku?" Raja Iblis menjelaskan, "Karena kamu keturunan dari Dewa Penciptaan. Di dunia ini, aku khawatir hanya kamu yang dapat mencapai alam Dewa Penciptaan atau menjadi sangat dekat dengan alam Dewa Penciptaan. Dan perang salib melawan Raja Agung adalah misi abadimu, misimu yang tak terhindarkan," ucap dari Raja Iblis. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengerti." Raja Iblis lalu berkata, "Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Kamu akan mengerti suatu hari nanti. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan kemudian menerobos 9 kesengsaraan di langit dan menginjakan kaki di 9 surga. Ketika kamu benar-benar berperang melawan Raja Agung, suatu hari nanti, Raja Hantu dan aku akan membantumu," ucap dari Raja Iblis. Xiaoyan tidak setuju dengan kata-kata Raja Iblis. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari perang salib melawan Raja Agung dan sulit untuk mengatakan apakah dia dapat dengan aman keluar dari tempat wilayah ini. Oleh karena itu, dia hanya dengan enggan setuju dan tidak mengambil hati kata-kata Raja Iblis. Raja Iblis lalu berkata lagi, "Kamu mungkin menghadapi bahaya di alam mati dan alam bawah. Sekarang, aku akan memberimu jimat Raja Iblis yang dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis." Saat dia mengatakan itu, Raja Iblis mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah dahi Xiaoyan. Segera ada tanda hitam kecil di dahi Xiaoyan. Tanda hitam itu memancarkan cahaya hitam dan menghilang dalam sekejap. Xiaoyan merasakan energi aneh memasuki tubuhnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dia bertanya kepada Raja Iblis, "Bagaimana cara kerja jimat Raja Iblis ini?" Raja Iblis lalu menjawab, "Kamu akan tahu bagaimana menggunakannya ketika saatnya untuk menggunakannya. Namun jimat Raja Iblis ini hanya bisa digunakan dalam satu kesempatan. Jadi, jangan menggunakannya dengan enteng kecuali terpaksa." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tahu. Kalau begitu, pergi." Raja Iblis berkata dan segera mengangkat tangannya. Dorongan yang tak tertahankan melonjak ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan secara paksa didorong keluar dari Istana Iblis. Ketika Xiaoyan didorong keluar dari Istana Iblis yang sangat tinggi secara bertahap memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan platform luas di bawah kaki mereka serta tangga awan di bawah platform juga menghilang seiring dengan menghilangnya Istana Iblis. Semuanya tampak begitu luar biasa, seperti mimpi. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan sepertinya merasa ada sesuatu dalam dirinya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.